Saya sharing dulu gambarnya videonya ya. Saya screen. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Bisa dilihat Mas? Bisa dilihat ya? Bisa Pak. Tolong mic-nya dimatikan dulu. Kita kita mau mulai ya. Baik. Selamat malam. Untuk malam ini kita bergabung dalam mata kuliah teknik digital dengan materi gerbang logika. Ya. Tujuan perkuliahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa bisa memahami jenis-jenis gerbang logika. Ya, nanti ada 7 gerbang logika yang akan disampaikan. Kemudian mahasiswa memahami dan mengingat tabel kebenaran semua gerbang logika. Jadi harus ingat tabel kebenaran 7 gerbang logika tersebut. Tidak sulit untuk mengingatnya ya, asal tahu caranya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa membuat timing diagram atau diagram waktu untuk semua gerbang logika, yaitu 7 gerbang logika. Kemudian mahasiswa bisa mengenal IC gerbang logika. Ya, nanti kita mulai mengenal IC yang tujuannya bisa dipakai untuk praktik. Oke, kita mulai bahan pembentuk dari gerbang logika ya. Ada 3 jenis gerbang logika. Dasar yang dibentuk satu oleh bahan dasar resistor dan diode disebut DRL, singkatan dari diode resistor logik. Ya, bahan dasarnya dari diode dan resistor. Cuman ini hanya bisa untuk gerbang A dan N saja. Gerbang lain tidak bisa dibentuk dengan DRL ini. Kemudian ada yang bahan dasarnya transistor yang disebut transistor logik atau TTL. Ini bahan pembentuknya adalah transistor. Jadi di dalamnya yang merangkai fungsi dari gerbang itu adalah transistor. Kemudian yang ketiga, bahan dasarnya adalah dari bahan dasarnya dari MOSFET ini, MOSFET PD. Singkatan dari complementary metal oxide semiconductor. Ini dua-duanya ini dijual di toko ini. Ya, bedanya apa? Antara TTL dan CMOS itu ini CMOS lebih hemat untuk konsumsi dayanya dibandingkan TTL. Dan ini tegangan kerjanya lebih fleksibel. Kalau TTL itu harus 5 volt persis, kalau CMOS itu bisa 3 sampai 15 volt. Ya, jadi lebih fleksibel. Baik, kita lanjutkan. Pendahuluan dulu. Yang disebut gerbang logika itu adalah sebuah rangkaian elektronik yang mampu membuat keputusan logika. Keputusan logika itu hanya 0 dan 1 saja. Ya, kalau tidak 0 ya 1. Tidak ada yang antara 0 dan 1,5, tidak ada, hanya 0 dan 1 saja. Kemudian cirinya ya, memiliki sebuah keluaran output dan beberapa masukan input. Jadi keluarannya pasti 1, inputnya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 bisa. Seperti itu. Kemudian level kerja logika digital untuk TTL ya. Jadi standar yang digunakan dalam pembahasan itu biasanya menggunakan TTL itu tegangan kerjanya 5 volt. Ya. Jadi ada disebut logika 1 itu berapa volt, logika 0 berapa volt. Ini adalah penjelasannya. Ada logika 0 dan 1 ya. Yang disebut logika 0 itu memiliki level tegangan DC antara 0 sampai 0,8 volt. Ya, kalau 0 volt sampai 0,8 itu disebut logika 0 atau low misalnya. Misalnya nanti setengah 0,6, 0,7 sampai 0,8 itu disebut low. Kalau dia 1 memiliki tegangan dari 2 volt sampai 5 volt. Ya, 2 volt sampai 5 volt itu disebut
logika 1 atau high. Kemudian ada tegangan antara 0,8 sampai 2 volt itu merupakan larangan yang tidak digunakan. Jadi kita hanya mengenal logika 0 dan 1. Di tengah-tengah ini tidak digunakan ya. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada diagram berikut ini. Ya, di sini binary 0 atau logika 0 itu 0 sampai 0,8. 0,8 sampai 2 volt tadi tidak digunakan. Kemudian logika 1 atau binary 1 itu 2 volt sampai 5 volt. Jadi di sini disebut binary 1, logika 1 atau high level, high. Di sini logika 0 atau binary 0 atau disebut low. Seperti tadi sudah dijelaskan itu level-levelnya seperti itu. Ya, logika high itu ke 1 antara 2 sampai 5 volt. Jadi misalnya nanti terukur 4 volt itu berarti high. Terukur 0,7 itu berarti low gitu ya. Kira cukup jelas ya untuk level logika ini penting. Kita harus tahu low dan high itu berapa sekarang. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kita akan membahas tentang logika. Ada 7 jenis logika ya. Yang pertama adalah gerbang OR. Simbolnya seperti ini. Ya, ini pernah saya sampaikan di matematika industri saya. Simbolnya seperti ini. Jadi bentuknya lancip, bentuknya melengkung seperti ini. Kemudian fungsinya bacanya Y sama dengan A OR B. Tanda plus ini dibaca OR. Ya. Y itu output, ada B itu Y sama dengan A OR B. Kemudian kita lihat tabel kebenarannya kalau sudah masih ingat. Ya. Tabel kebenaran ini karena 2 input, jadi kombinasinya membuatnya 01, 01 ya. Kemudian 00, 11. Ini tidak ada yang sama kombinasi ini. Kemudian gerbang OR itu kan memiliki output 1 apabila salah satu inputnya ada yang 1. Jadi kalau kedua ya pasti 1. Jadi gerbang OR akan memiliki output 1 apabila salah satu inputnya 1. Ya, dikatakan seperti ini. Outputnya high kalau kita 1 apabila salah satu inputnya high. Jadi kalau A atau B itu high, logika 1, maka outputnya 1. Ya, jadi untuk mengingatnya ini, salah satu high, salah satu logika 1. Ini adalah gerbang OR. Ini harus ingat, nggak usah dihafalkan. Kita tahu kombinasi ini, terus kita ingat, oh, gerbang OR itu salah satu input 1 berarti 1. Ini seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya gerbang OR ya. Nah, ini implementasi gerbang OR contoh. Gerbang OR itu dilambangkan seperti saklar switch ya, paralel. Switch A dan switch B di paralel, kemudian dihubungkan dengan baterai, dikasih lampu. Kalau switch-nya nutup itu logika 1, kalau lampunya hidup logikanya juga 1. Jadi lampunya akan menyala apabila salah satu ya, A atau B ditutup maka akan menyala. Ya, kalau kedua-duanya pasti menyala. Ya, jadi bisa dikatakan lampunya bersatu, output ya, Y sama dengan 1 apabila A atau B 1. Ini banyak yang ya. Banyak yang putus ini. Tolong join loh ke sini. Teman Aryo Widodo saja nih, yang lainnya gimana. Kemudian lampu akan menyala apabila salah satu saklar A atau B kondisi tertutupnya atau itu berarti on. Ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh gerbang OR yang dibangun dengan komponen dioda dan resistor. Di sini ground,
seandainya A ini saya hubungkan ke 5 volt, B ini saya hubungkan ke ground sini ya 0 volt, maka tekanan Y berapa? Ya, tekanan Y adalah tekanan A dikurangi tekanan strop diode. Tekanan strop diode itu adalah 0,8. Tipikalnya 0,8. Jadi kalau A 5 volt dikurangi 0,8, maka di sini adalah tekanannya 4,2. 4,2 itu berarti levelnya high. Jadi kalau di sini 5 volt itu kan high, maka di sini 4,2 itu high. Tapi sekarang kalau A dan B dua-duanya saya hubungkan ke ground, yang terjadi apa? Dengan Y sama dengan 0 volt, karena dua-duanya kan tidak berfungsi, jadi tekanan Y akan 0 volt. Ya, jelas ya. Bila atau video tekanan maka tekanan dari Y 5 volt kurang 0,8 volt sama dengan 4,2 volt. Bila dan B masih dengan ground 0 volt maka tekanan dari Y sama dengan 0 volt. Jadi angka di atas adalah on jenis diode resistor logik DRL. Oke, kita lanjutkan lagi. Aplikasi praktis menyangkutkan OR. Di sini ada temperatur sensor, yang transducer itu sensor, ya, ada sensor tekanan. Ya, nah, sensor ini merubah temperatur menjadi tekanan PT. Di sini sama, sensor tekanan akan merubah tekanan dalam ruang menjadi tekanan PT. PTR ini adalah tekanan referensi. Ya, seandainya PT lebih besar PTR nilainya ya. Misalnya PTR-nya 4 volt, PT-nya 5 volt, maka di sini output-nya akan 1 high. Kemudian juga sama di sini misalnya PPR-nya 3 volt, PP-nya 4 volt, maka sini akan 1. Tapi sebaliknya kalau di sini 3 volt, sini 4 volt, maka di sini akan 0. Jadi kalau salah satu temperaturnya melebihi tekanan referensinya, maka outputnya normnya akan 1, maka akan membunyikan alarm. Ya, membunyikan alarm. Jadi ini tergantung ini sensornya. Kalau sudah mendeteksi lebih nilai ini, PTR itu sebenarnya nilai setelan, nilai kapalan yang kita berikan. Juga sama, jika lebih itu alarm bunyi. Misalnya temperaturnya 100 ini di sini tekanannya misalnya 10 volt. Nah, di sini PT-nya karena temperaturnya 110, maka tekanan sini jadi 11 volt. 11 volt lebih besar dari 10 volt, maka di sini 1. Nah, ini akan seperti itu ya. Komparator itu adalah pembanding dua level tekanan. Komparator itu membandingkan tekanan ini tekanan ini. Kalau tekanan PT lebih kecil PTR di sini 1, kalau PT lebih kecil PTR di sini 0, seperti itu ya. Demikian juga PP juga sama, dengan waktu sensor tekanan. Kalau PP lebih besar PPR, maka sini 1. Kalau PP lebih kecil PPR, maka sini 0. Seperti itu. Ya, ini contoh praktis ya, untuk bisa memahami fungsi tekanan. Nah, sekarang kita masuk ke tekanan 3 input, simbolnya seperti ini ya, inputnya ABC 3, berarti kombinasinya ada 2 pangkat 3, nanti ditambah kebenarannya ada 8 baris. Fungsinya Y sama dengan A or B or C. Y sama dengan A or B or C. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Ya. Karena kita kombinasi, caranya membuat ini kita buat sendiri nih. Jadi ini 01, 01, 01. Kemudian baris B ini 0-nya 2 kali, 1-nya 2 kali, 0-nya 2 kali, 1-nya 2 kali. C 0-nya 4 kali, 1-nya 4 kali. Misalnya nanti ada D ya, jadi bisa sampai 16 kali. Yang terakhir itu bisa 8 0-nya, 1-nya 11. Nah ini sama, jadi kalau ada salah satu inputnya 1, maka outputnya 1. Adalah
jatuhkan 0. Ya, output akan bersatu apabila salah satu A atau B atau C bernilai 1. Oke, saya kira jelas ya. Kalau ini mengulangi yang lalu. Nah, yang perlu diperhatikan ini sekarang. Ini tetap diperhatikan ya. Ini soal UTS akan keluar ya soal ini. Jadi ini adalah outputnya. Ini justru pertanyaannya selalu gambarkan outputnya ini. Yang diketahui seperti ini. Jadi A itu tidak selalu low atau high, tapi bisa low, high, tergantung daripada sinyal yang diberikan. Jadi itu juga demikian. Ini contoh saja ya, tidak harus seperti ini sinyalnya, bisa bervariasi. Tukang OR tadi akan menggabung satu apabila salah satu inputnya 1. Caranya ya, setiap kali ada perubahan level, kita tarik garis ke bawah. Ada perubahan level di sini, kita tarik ya dari bawah. Ini juga ada perubahan level, kita tarik. Ini juga terus, kita tarik ke bawah. Jadi ini outputnya ini belum ada aslinya. Saya coba menggambarkan outputnya. Caranya demikian ya. Ini T0, T1, ini 0, 0. Tukang OR akan merubah 1 apabila salah satu inputnya 1. Jadi ada yang 1, maka di sini 0. Sekarang di sini hanya 1, ya. B-nya 0, maka punya 1. Kemudian di sini hanya 1, B-nya 1, outputnya 1. Ya. Kemudian di sini hanya 0, B-nya 1, maka outputnya 1. Ini yang bagian kecil ini, T4 ke 5, di sini 0, di sini 0, maka outputnya 0. Kemudian T5 ke 6, ini 1, di sini ada garis lagi ya, ditarik ke sini. Ini 1, ini 0, maka 1. Kemudian bagian kecil ini 1, ini 1, maka di sini 1. Kemudian yang terakhir ini 0, ini 1, maka di 1. Jadi ini outputnya yang hasilnya ya, yang suruh gambar itu ininya. Jadi nanti kalau soal outputnya masih kosong, disuruh gambar outputnya. Bisa dipahami ya, untuk bisa menggambarkan diagram ini harus tahu berikutnya tukang OR di mana outputnya akan 1 apabila salah satu inputnya. Baik, kita lanjutkan. Gerbang N ya. Simbolnya seperti ini. Ya. Intinya seperti ini. Jadi inputnya ada B, bacanya Y sama dengan A titik B, ini A N B. Kalau tidak ditulis berarti sama ini. Ini A N B. Seringkali ada yang ditulis seperti ini, masih titik seperti ini. Kemudian apa itu kebenaran gerbang N seperti ini. Jadi kalau 01, ini sama 01 kita buat, terus dia itu akan memiliki output 1 apabila semua inputnya sama. Kalau OR tadi kan salah satu, ini semua inputnya 1, dia akan 1 ya. Jadi outputnya hanya 1 apabila semua input bernilai 1. Ingat ya, N itu semua 1. Kalau OR itu salah satu. Oke, kita implementasi gerbang N. Ini saklar yang kita pasang secara seri. Ya, di mana saklar tutup 1, lampu nyala 1. Jadi kalau lampu akan menyala apabila kedua saklar ada, ini ditutup gitu. Jadi lampu akan menyala apabila kedua saklar ada di kondisi tertutup, lampu menyala. Nah, ini untuk apa? Berkaitan dengan diode logik seperti ini. Jadi kalau hanya kita kasih 1, B-nya 1, maka untuk di sini 1. Karena diode ini tidak berfungsi dalam proses reverse bias. Tapi kalau salah satu kita nolkan, hanya kita ground ya. Jadi tegangan biji ini adalah sama dengan tegangan diode ini sebesar 0,8 volt. Ya. Atau B kita groundkan, maka tegangan B 0,8, maka tekanan itu low. Jadi kalau ada salah satu yang 0, maka di sini langsung 0, yang low. Bila dibutuhkan 5 volt, maka dengan pada Y sama dengan 5 volt. Kenapa? Karena ya ada B 5 volt, ini teganannya videonya jadi reverse ya. Reverse seperti apa dibuka, gitu, dibuang videonya sama aja. Tapi kalau ada hubungan ke ground 0 volt, maka tekanan pada Y adalah 0,8. Ya, baik.
Jadi ini merupakan rangkaian gerbang N yang menuju ke dan. Oke, kita lanjutkan gerbang N kita input. Simbolnya seperti ini ya. Fungsinya juga sama, Y sama dengan B, C. Sampai kebenaran juga sama, karena kita input berarti ada 8. Dengan kombinasi 2 pangkat 3 itu 8. Ini cara buatnya sama 01, 01, 01 ya. 0011, 0011, 1 Jadi gerbang N akan menjadi satu dia salah satu inputnya. Ketika inputnya 1. Nah, dia di sini ada 1 ya. Jelas? Itu perlu diingat. Jadi bisa ditulis seperti ini. Outputnya akan menjadi 1 apabila semua input A dan B dan C nilai 1. Semua input bernilai 1 diakan outputnya 1. Oke, sekarang kita lagi. Nah, ini contoh-contoh diagram gerbang N seperti ini. Jadi ini jangan lihat outputnya dulu ya. Kita hanya soalnya itu inputnya seperti ini, outputnya seperti ini. Nah, caranya sama. Jadi kita bisa pada perubahan level, baik kita mobil kita cari garis bawah. Ya, cari garis bawah. Cari garis bawah ini ada perubahan, kita cari dari atas. Cari dari atas bawah dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal baca outputnya seperti ini. Ini dimulainya memang ada 1 ya. Gerbang N tadi akan memiliki output 1 apabila semua inputnya 1. Kalau ada A dan B 1 plus 1. Jadi ini A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya 0. Sekarang A-nya 1, B-nya 0, outputnya juga 0. Tahu ya? A-nya 1, B-nya 1, outputnya 1. Kemudian ini A-nya 0, B-nya 1, 0. A-nya 0, B-nya 0, 0. Ini A-nya 1, B-nya 0, juga 0 ya. Nah, di sini hanya 1, B-nya 1, jadi 1. Kemudian di sini hanya 0, B-nya 1, 0. Jadi ini outputnya. Ini dipelajari ya, kalau ujian mesti saya tanyakan. Kalau kalian diagram ini saya mesti minta soalnya itu ya, silakan diperhatikan. Ini susah, bisa kamu tahu tapi kebenarannya. Membuat kamu diagram harus tahu tapi. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini ya, itu gambarkan di A-nya ini seperti pulsa-pulsa seperti ini, kemudian B-nya itu dibuka seperti ini. Jadi kalau A-nya 0, B-nya pasti 0. Nah, ini tinggal ini 0, 0 di N 1, 0, 1 di N 1, 1. Jadi seperti kopi di sini aja selama ini. Nah, sini 0, ini kan 0 dan 1, pasti 0. Jadi Y-nya keluarnya seperti ini. Ini cara ini dipakai untuk membuat frekuensi kontrol, membuat meteran bensin dan sebagainya. Jadi ini dibuka gerbangnya selama sekian detik, jumlah pulsa yang lewat itu yang dihitung. Ya, B0 sinyal A tidak dilewatkan. Kalau B1 sinyal A dilewatkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya ya, yang berikutnya gerbang NOT atau inverter. Ini mudah sekali. Ini input 1, output 1. Jadi kalau hanya 0, Y-nya 1, hanya 1, Y-nya 0. Jadi ini input itu maksudnya dibalik. Ini dibalik. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, ini input, Y ini output. Jadi ini tulisannya ini, Y sama dengan input A. Y sama dengan A input gitu ya. Oke. Ya, cara bacanya Y sama dengan not A atau Y sama dengan input A gitu ya. Persatu input A silakan. Sama saja ini adalah sebagaimana saya berikan di. Oke. Ya, kembalikan saja. Lanjut. Nah, ini ringkasannya. Ini semua tidak usah kamu hafalkan, kamu otomatis hafal. Or tadi kan salah satu ya, kalau ada satu. Yang tadi semua satu, jadi semua inputnya satu. Ini inputnya, ini outputnya. 1, 1, 1, not itu 0 diinput jadi 1, 1 diinput jadi 0. Ya. Oke, kita lanjutkan gerbang yang berikutnya, gerbang NOR. Gerbang NOR itu singkatan dari not or ya.
habis waktunya. Jadi gerbang NOR itu ada gerbang NOR dikasih input di sini. Ya, bacanya Y sama dengan A OR B input ini. Ini melambangkan ya. Ini menyatakan lingkaran, menyatakan input ini. Jadi seperti ini kalau disusun dua, tapi kalau dijual di toko itu gerbang NOR seperti ini. Jadi Y tanpa ini Y OR B. A OR B ya, Y sama OR B. Kalau dikasih lingkaran berarti dikasih garis. Ya, berarti input Y sama dengan A OR B input gitu ya. Sampai kebenarannya. Ya, kalau Anda lupa, Anda pakai kebenaran OR dulu. Ya. Nah, tadi kan kalau ada satu, kemudian hasilnya ini diinput. 0 jadi 1 jadi 0. Jadi tabel kebenaran NOR itu ini dan ini. Jadi outputnya akan 1 apabila semua inputnya 0. Ya. Jadi output X dapat 1 hanya pada semua input low. Jadi hanya 0, B-nya 0, outputnya 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh timing diagram juga sama, nanti bisa diambil sendiri ya. Jadi kalau 00 kan jadi 1, ini 00 jadi 1 ya. Ini 00 jadi 1. Ya. Sama. Pokoknya harus tahu apa yang kebenarannya. Lanjutkan lagi. Outputnya ya. Oke. Kebang N itu sama N yang di inputnya. Jadi kalau tanpa lingkarannya A, N, B, kalau dikasih lingkaran jadi ini. Jadi seperti ini dalamnya. Tapi kenyataannya kan gambarnya seperti ini. Oke, sama itu. Nah, pada kebenarannya juga sama. Kalau Anda lupa gerbang N, ya ingat gerbang N. N itu kan semua 1. Nah, ini tinggal diinput, dibalik. 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1 jadi 0. Ya, input akan 1 apabila salah satu inputnya 0. Salah satu inputnya 0, outputnya 1. Ya, kalau semua 1 malah 0. Jadi kalau lupa tabel kebenaran, ingat gerbang N. Baru diinput gitu ya. Oke, cepat sedikit ini waktunya dibatasi oleh Zoom-nya itu. Nah, ini juga sama timing diagramnya, nanti bisa dipelajari sendiri setelah melihat tabel kebenarannya. Jadi suruh gambarkan outputnya ini. Terus nanti dan tadi kalau 1 malah 0, 1 malah 0. Kalau ada yang 0 1 malah dia 1. Ya. 1 malah 0. 1 0, 1 1 0. Oke, lanjutkan ini outputnya. Gerbang eksklusif OR. XOR. XOR simbolnya seperti ini. Bacanya ini A XOR B. A XOR B. Jadi jabarannya seperti ini. A input B OR A B. Ya. Tapi kebenaran seperti ini. XOR. Kalau inputnya berlawanan, outputnya 1. Inputnya berlawanan, outputnya 1. Jadi seperti ini. Output akan naik dalam dua input memiliki yang berlawanan. Ya. Berlawanan dia akan 1. Jadi outputnya 1 apabila ada inputnya berlawanan. Ya, ini XOR. Kemudian yang satu lagi yang terakhir. Nah ini jabarannya tadi seperti ini kalau digambari. Tapi kalau kita beli sudah bentuk XOR gitu. Di toko itu isinya sudah bentuk XOR. Dalamnya seperti ini. Nah ini simbolnya ini, tapi dalamnya itu kayak gini. Jabarannya ini diingat ya, ini apa Y-nya di depan. Ini gantian ya, input bergantian. Oke, yang terakhir gerbang X0 ya, ini gerbang eksklusif 0. Simbolnya seperti ini, ya bacanya. Jadi gerbang XOR yang diinput ya, bacanya X0. Ini jabarannya AB di dua-duanya diinput. Kalau tadi yang diinput bergantian, dua-duanya diinput. Tapi kebenarannya seperti ini. Jadi kalau inputnya sama ya, logikanya sama, outputnya 1. Jadi berlawanan dengan gerbang XOR. Kalau XOR itu tadi yang di sini, kalau XOR yang di sini ya. Jadi output akan naik bila kedua itu memiliki logika yang sama, yaitu gerbang XOR. Jadi ada 7 gerbang yang perlu dipelajari ya.
rangkaiannya dalam X0 seperti ini. Nah, ini itu di dalamnya seperti ini. Jadi yang kita pakai yang ini saja ya. X0 yang sudah terintegrasi. Oke, ini yang terakhir. Ini contoh IC ya, IC gerbang NAND. Kalau kita beli IC isinya dalamnya 4, kemudian ada PCC, ada ground. Ini harus dihubungkan ke ground, ini dihubungkan ke 5 volt. Ya, dihubungkan ke ground dan ke 5 volt. Jadi kalau diprotes nanti kita nggak muncul nih, PCC-nya nggak muncul. Tapi kalau kita membuat project harus tahu file S ini bekerja karena unsur aktif, maka dikasih satu daya yang 5 volt, di sini 0 volt, kasih baterai 5 volt. Gitu. Oke, saya kira pertemuannya sampai sini dulu ya. Kemudian saya sampaikan ya, karena besok pagi itu, hari Jumat itu hari tanggal merah, jadi untuk praktikumnya tidak ada kuliahnya ya. Tapi nanti saya kasih pedoman praktikum, tetap nanti dikerjakan saja. Kalau ada masalah atau apa-apa silakan ditanyakan di grup ya. Jadi pedoman praktikum tetap saya berikan untuk yang percobaan kedua, yaitu tentang gerbang logika. Untuk percobaan pertama itu harus sudah dikumpulkan ya. Besok terakhir itu dikumpulkan percobaan pertama tentang saklar logika. Jadi nanti tolong dikumpulkan di tempat Rio Widodo ya, kemudian nanti di pitching atau di withdraw dilakukan ke saya. Jadi setiap minggu sekali harus membuat laporan praktikum. Ya, hari Jumat besok jatahnya praktikum pertama. Hari Jumat minggu depan harus mengumpulkan praktikum kedua, yaitu gerbang logika. Baik, saya kira sudah cukup waktunya, dan yang jelas nanti bisa ditanyakan pada grup WA ya, silakan tanya di sana. Mau tanyakan yang jelas kurang jelas tanyakan. Dan nanti videonya akan saya upload di YouTube ya, kira-kira ya, jam 9. Oke, saya kira terima kasih untuk kuliah malam ini. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam.